harus kemauan dia. Dipikir orang bisa diatur kali. BPOM harus jadi saksi. Kalau tidak menerima apapun, BPOM harus jadi saksi. Berarti kecewa gak sih, Ami? Kecewe. Perkembangan terbaru dari sidang heboh antara Nikita Mirzani melawan Reza Gladys makin gak ketebak. Sidang yang tadinya diperkirakan berjalan tegang justru diwarnai momen tak terduga. Nikita sempat emosi, ngomel di ruang sidang, tapi akhirnya malah joget statue dengan ekspresi meledek. Kok bisa begitu? Sidang kali ini terasa beda bagi Nikita. Ia merasa senang dengan jawaban saksi ahli yang dirasa akan meringankannya. Emang apa aja sih jawaban dari saksi ahli dan bagaimana kejadian sebenarnya di ruang sidang? Kasus antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys memang sudah lama jadi perhatian publik. Mulai dari tuduhan ABC dengan ini itu hingga perdebatan soal produk skincare yang masih beredar meski izinnya bermasalah. Sidang kali ini cukup spesial karena menghadirkan saksi ahli bahasa dan saksi ahli perdata. Dua saksi ini dianggap krusial untuk menilai apakah benar ada unsur pemerasan atau justru hanya bentuk negosiasi biasa. Suasana sidang awalnya tegang ketika jaksa penuntut umum mulai melontarkan pertanyaan kepada saksi ahli bahasa. Tiba-tiba Nikita menyela. Ia merasa JPU memberikan gambaran situasi yang menyinggung dirinya, bahkan dianggap menjatuhkan citra pribadinya di depan saksi. Dengan nada cukup tinggi, Nikita langsung mengomel, bahkan memotong ucapan JPU berkali-kali. Misalkan ini, misalkan ada seseorang yang akan dijelek-jelekan di media sosial, misalkan ada orang dijelek-jelekan di media sosial, dan kemudian apabila dia tidak ingin menjelek-jelekan lagi, dia diminta sejumlah uang. Gitu. Memang saat itu orang itu mau karena orang tersebut. Keberatan yang mulia karena saya tidak pernah mereview yang jelek-jelek ya. Kan ilustrasi. Ilustrasinya masih dulu. Keberatan saya tidak pernah mereview Reza Gladys yang jelek-jelek. Apa saya tidak jelek? Tolong terdakwa kalau protes lewat saya ya, jangan teriak seperti itu ya. Pertanyaannya itu dulu. Jadi silakan diteruskan, nanti ahli yang akan menjawab. Silakan diteruskan. Bisa kita ingatkan terdakwa gantian ya. Saudara sudah tanya gantian penuntut umum ya. Silakan penuntut umum. Kami teruskan sesuai dengan instruksi yang kami punya yang mulia. Situasi ini sempat bikin ruangan sidang gaduh. Namun, suasana langsung berubah ketika saksi ahli bahasa memberikan jawaban. Alih-alih menguatkan pernyataan JPU, sang saksi justru membantah pandangan jaksa. Yang bikin kocak, saat Nikita mendengar jawaban itu, Nikita langsung bereaksi dengan gaya khasnya. Ia terlihat joget statue dengan ekspresi meledek JPU. Jadi yang diancam itu, kalau yang diancam itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, saya tidak, produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti tidak melanggar hukum. Itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya. Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak ada. Tapi itu doktrin yang mengatakan. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formulir. Netral, ya itu kalau saudara ahli kan perdatanya, ahli perdata saya masalah saya cuma yang saya tambahkan ya hanya masalah dua apakah Sebentar, jangan dijawab dulu ya. Meski sempat kesal dan emosi di awal sidang, pada akhirnya Nikita merasa puas. Ia mengatakan bahwa jawaban saksi ahli sesuai dengan ekspektasinya dan membuat dirinya yakin akan ada keringanan dalam kasus ini. Campur aduk emosi jelas terlihat, dari yang tadinya ngomel dan marah-marah hingga akhirnya tertawa, joget, bahkan meledek JPU.
Sebuah roller coaster emosi yang benar-benar khas gaya Nikita Mirzani. Harusnya saksi ahli memang seperti itu. Gimana kan ini puas ya, Kak? Puas dong. Di depan, saya di depan. Di depan. Jalan yuk, sambil jalan yuk. Sambil jalan ya. Gimana kan ini? Berjalan. Iya, iya. Kan ini tadi terlihat sangat puas dengan JPO. Iya, memang itu saksi ahli beneran, itu profesor dari kampus ternama. Nggak ada yang di briefing kayak si JPO tadi fitnah kan, briefing. Dia puas fitnah deh. Puas ya, sementara Puas ya. banget. Thank you. Tadi kita sempat joget-joget juga tadi. Iya, JPO-nya memana soalnya. Dia karena JPO tuh apa yang ditanya jawabannya sesuai harus kemauan dia. Dipikir orang bisa diatur kali. Kuasa hukum Nikita juga ikut buka suara setelah sidang selesai. Menurutnya, keterangan dari saksi ahli bahasa dan saksi ahli perdata sangat jelas bahwa yang dilakukan Nikita dan Reza Gladys hanyalah negosiasi dan bentuk kesepakatan bisnis. Tidak ada satupun unsur ancaman atau pemerasan di dalamnya. Punya keinginan A, si B punya keinginan C. Oleh si A menyanggupi keinginan itu dengan syarat adalah harus A, B, C, D. Ya, maka bahasa bilang tadi ahli bahasa. Lah kalau dari rangkaian percakapan itu yang dimulai dari Mail dan Reza, di situ tidak ada makna kalimat pengancaman atau kekerasan di dalamnya. Yang ada di situ adalah proses negosiasi terkait dengan dua hal. Apa itu dua hal yang dijelaskan oleh ahli bahasa tadi adalah terkait dengan kedekatan seseorang atau sebut namanya Reza dengan pelarian ya. Kedua terkait dengan masalah produk. Apapun modelnya, tapi makna dari percakapan itu adalah sebuah proses negosiasi, ya. Nah, kemudian oleh ahli perdata bilang kalau itu sudah disepakati berarti itu adalah terpenuhi pasal 1320 perdata, konsensius namanya dalam perdata. Asas itulah kemudian dipakai. Dia bilang jangankan secara lisan, jangankan tertulis, lisan saja itu bisa menjadi sebuah konsensus yang harus dijalankan oleh para pihak. Apalagi ini kita buktikan bahwa terjadi percakapan itu, gitu loh. Percakapan, Ini makin tinggi deh. tawar menawar dalam ahli perdata bilang ini sudah selesai. Sudah ada proses negosiasi, ada yang diperjanjikan. Apa itu yang diperjanjikan? Adalah perjanjian terkait tidak mereview perdata. Sebuah yang halal, tidak ada yang dilarang oleh hukum secara keperdataan. Lalu kemudian tindak lanjut itu dibuktikan dengan adanya pembayaran. Maka proses hukum itu selesai di situ, pembayar kesepakatan objeknya jelas, pembayarannya jelas, negosiasinya jelas. Hasilnya adalah ditutup dengan oke, terima kasih Mail, nanti bilangin aku lagi 1 tahun, ya. Namun, di balik rasa puas itu, Nikita masih menyimpan kekecewaan besar. Ia geram karena BPOM tidak hadir sebagai saksi, padahal sebelumnya sempat dijanjikan akan datang. Nikita bersikeras bahwa BPOM seharusnya hadir dan memberi keterangan. Apalagi kasus ini menyangkut produk skincare Reza Gladys yang statusnya dipertanyakan. Bahkan ia bersikukuh, pokoknya BPOM harus hadir di persidangan. Kalau tidak, menurutnya ada sesuatu yang janggal di balik ketidakhadiran itu. Kaniki, BPOM nggak mau jadi saksi gimana Kaniki? Apa? BPOM nggak mau jadi saksi di persidangan? BPOM harus jadi saksi. Kalau tidak menerima apapun, BPOM harus jadi saksi. Berarti kecewa gak sih, Ami? Cewek. Sidang kali ini mungkin hanya salah satu babak, tapi jelas punya dampak besar. Keterangan saksi ahli bahasa dan saksi ahli perdata sudah memperkuat posisi Nikita, sementara BPOM yang absen justru membuka pertanyaan baru. Apapun hasil akhirnya nanti, kita bisa lihat bahwa emosi Nikita di ruang sidang benar-benar campur aduk. Dari marah, ngomel, hingga akhirnya joget statue di depan umum.
Bagaimana menurut kamu? Apakah jawaban saksi ahli ini benar-benar jadi kunci kemenangan Nikita? Atau masih ada babak lain yang bakal bikin kasus ini makin rumit? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.